Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap pengolahan nilai ya Bapak Ibu ya. Untuk yang PPK tahap 1, untuk yang PPK tahap 2 segera melengkapi pendaftaran ya. Tentunya dokumen-dokumen yang dibutuhkan segera disiapkan dan diupload ya Bapak Ibu ya. Sebelum nanti 31 Desember 2024. Oke, ini ada informasi terbaru Bapak Ibu ya, 21 Desember 2024 part 3. Ini artinya adalah video ketiga di channelnya Kak Furkon. Ini ada kabar dari ayobandung.com yang terbaru Bapak Ibu ya. Di sini Sabtu hari ini ya, 21 Desember 2024 jam 14.40 tadi. Di mana tentunya teman-teman menunggu ya kelulusan P3K H-3 diumumkan. Menpan RB Bu Rini Widianti beri kabar baik bagi semua tenaga honorer yang termasuk yang TMS. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tahap 1 PPBK ya, di tahap 1 itu ada beberapa teman-teman yang posisinya itu TMS ya Bapak Ibu ya. Tahap 1 ini ada yang TMS. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau posisinya TMS? Ini segera melapor ya ke dinas terkait, ya kan, terkait apa keadaannya, ya kan. Soalnya di tahap 2 nanti ketika teman-teman membuat akun itu nanti terkendala di identitas. Identitasnya kan masih terdata di tahap 1. Nah, nanti teman-teman tinggal laporan ke dinas terkait dengan TMS tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah laporan ke dinas akan melaporkan ke BKN pusat. Nah, nanti akan direset. Akunnya Bapak Ibu nanti akan direset sehingga teman-teman nanti endingnya bisa daftar ke tahap 2. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Ini dilakukan sebelum 27 Desember Bapak Ibu ya. Nah, ini masih lama. Ini masih tanggal 21 sehingga teman-teman bisa melakukan ini untuk teman-teman yang kategorinya itu TMS atau tidak memenuhi syarat administrasi ya kemarin ya. Seperti itu. Oke. Ini kabar dari ayobandung.com. Sesuai dengan jadwal resmi BKN, saat ini proses seleksi PPBK tahap 1 sudah hampir memasuki waktu pengumuman. Di mana berdasarkan timeline, ini di sini pengumuman kelulusan PPBK tahap 1 akan berlangsung 24 sampai 31 Desember 2024. Tapi ini bisa molor Bapak Ibu ya. Kita juga tidak tahu karena ini pengolahan nilainya cukup cepat ya. Ini tahap pengolahan nilainya ini cuma 5 hari ya, pengolahan nilai. Padahal nilai yang diolah ini cukup banyak sekali Bapak Ibu ya, apalagi terkait dengan afirmasi. Ini juga bisa mundur ya Bapak Ibu ya. Ini estimasinya 24, kalau sesuai jadwal 24 sampai 31, tapi bisa saja mundur karena terkait dengan banyaknya pengolahan nilai. Tentunya nanti ini nilainya diurut berdasarkan kategori dulu Bapak Ibu ya, atau golongan. Kategori dulu, kategori dulu. Nah, nanti kategorinya yang tertinggi ada honorer K2 atau THK 2. Kemudian database BKN, DBKN. Kemudian ada non database BKN. Kalau non ini minimal cuma 2 tahun sudah bisa ya kan. Jadi banyak bertanya di channelnya Kak Furkon, masa kerja gimana Bang? Mempengaruhi enggak? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya. Pokoknya teman-teman itu minimal 2 tahun itu sudah bisa daftar tahap 2. Untuk masa kerja 20, 30 nggak ngaruh ya kan. Yang penting golongannya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu golongannya K2 berarti ya diuntungkan. Mengapa kok diuntungkan? Karena dia posisinya terletak pada golongan yang paling atas. Kalau misalkan honor database BKN bersaing dengan K2 jelas kalah yang ini Bapak Ibu ya. Jadi apalagi kalau yang non ya kan minimal 2 tahun ini pasti kalah duluan meskipun nilainya tinggi. Sementara regulasinya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada pernyataan resmi dari Menpan RB Ibu Rini Widianti ya. Jelang pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 1 yang tinggal 3 hari lagi, ini Menpan RB menyampaikan kabar gembira. Nah, tentunya kabar gembira tersebut tentunya ditujukan bagi tenaga honorer khususnya yang gagal TMS atau tidak memenuhi syarat di seleksi tahap 1.
Jadi tentunya teman-teman yang gagal itu bisa, ya kan, bisa mendaftar di tahap 2. Dengan syarat tadi melapor ke dinas terkait. Ini bisa atau dapat mengikuti ke lanjut pendaftaran ke tahap 2. Tentunya nanti butuh verifikasi ya akun ya kan. Misalkan kalau teman-teman tidak lapor ke dinas itu nanti tidak bisa ya kan, macet ya kan, saat buat akun itu masih macet karena beberapa teman-teman sudah memberikan penjelasan seperti itu. Jadi ada kayak sistemnya itu belum diupdate di sana. Jadi teman-teman itu masih di tahap 1 padahal kan mau daftar di tahap 2 gitu loh teman-teman. Seperti itu. Nah di sini apa kabar gembiranya? Kabar gembira apa yang disampaikan Menpan RB? Ternyata dalam surat edaran terbarunya Menpan RB Bu Rini Widianti ini memberikan kejelasan nasib honorer yang TMS di tahap 1 seperti ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini masih bisa mengikuti seleksi dengan syarat ketentuan berlaku ya Bapak Ibu ya. Disampaikan pada Menpan RB para honorer yang belum lolos administrasi ya atau TMS itu bisa mengikuti seleksi tahap 2. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran nomor 634 tahun 2024 di mana Menpan RB telah mengatur dengan jelas langkah-langkah bagi honorer yang TMS di tahap 1. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya. Ini teman-teman lapor dulu ya kan, lapor dulu ke dinas terkait. Lapor dulu. Nanti setelah lapor, nanti teman-teman datanya teman-teman itu akan di-up ke BKN. Tentunya nanti logikanya bisa resume nanti ya, bisa resume pendaftaran di akun masing-masing. Nah, nanti kalau tidak lapor ke dinas tidak bisa karena identitasnya terlihat terbaca sistem itu ganda Bapak Ibu ya, karena teman-teman ini masih kedetek di tahap 1 tentunya ya. Makanya di sini mengatur dengan jelas ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa surat edaran tersebut itu tidak hanya mencakup ketentuan bagi tenaga honorer yang TMS saja, namun juga memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum mendaftar. Jadi yang bisa ikut tahap 2 itu selain yang tahap 2 itu kan non database BKN ya kan, non database. Kemudian yang TMS tahap 1 ini juga bisa. Padahal TMS tahap 1 ini ada yang K2 juga ya Bapak-Ibu, ini cukup memberatkan ya, menambah saingan lagi di tahap 2. Kemudian yang belum daftar, ini keterangan dari Ibu Menteri kita ya Bapak-Ibu ya, yang belum daftar. Tentunya yang menjadi batu sandungan ada yang TMS tahap 1 karena di sini ada yang K2, kan kita tidak tahu juga ya. Honor database BKN ya kan. Ini juga menjadi batu sandungan tersendiri ya bagi teman-teman yang di tahap 1. Tapi tenang saja teman-teman, semoga masih ada jalan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa akan tetapi ini ada aturan khusus Bapak Ibu ya. Ada aturan khusus bagi para honorer yang masih gagal karena TMS di tahap 1 dan bagi honorer yang belum mendaftar. Nah, di sini aturan khusus tersebut adalah honorer hanya bisa mendaftar di posisi yang ada di instansi pemerintah tempat para honorer tersebut bekerja hingga saat ini. Oke. Selain itu, tenaga honorer tersebut hanya bisa melamar di 4 jabatan berikut. Ada pengelola umum operasional, operator layanan operasional, dan pengelola layanan operasional. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Oke. Selain itu, honorer yang ingin melamar di posisi tersebut itu harus mengikuti semua prosedur yang ditentukan, yakni dengan pengusulan melalui pejabat pembina kepegawaian atau PPK di masing-masing instansi kepada Menpan RB. Oke, jadi teman-teman memberikan usulan ya kan, konfirmasi ke pejabat pembina kepegawaian dulu, kemudian akan di ACC oleh pusat nantinya seperti itu. Meski ada aturan khususnya, namun ketentuan terbaru Menpan RB tentunya masih bisa peluang lebih besar bagi para tenaga honorer yang ingin melanjutkan pengabdiannya di ASN penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang PPPK tahap 1 itu nanti yang tidak masuk perankingan itu langsung akan dialihkan ke PPPK paruh waktu ya Bapak Ibu ya. Tahap 1 nanti kan ada yang masuk perankingan ya kan, ada yang tidak masuk.
Nah, secara otomatis nanti kalau yang masuk itu akan penuh waktu ya kan, ini penuh waktu. Kalau yang tidak masuk gimana Kak? Ya paruh waktu, paruh waktu. Jadi logikanya teman-teman itu akan diluluskan semua ya untuk yang tahap 1, tapi nanti mekanismenya seperti apa ini belum ada ya untuk regulasi yang apa paruh waktu ini masih belum ada, kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi untuk yang TMS tenang saja masih diberikan kesempatan untuk mengikuti apa PPWK tahap 2. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu dalam bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.